proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, masa itu bukan akhir dari perjuangan. Di awal revolusi fisik, tanah air yang baru lahir ini masih dibayangi ancaman Belanda yang belum rela kehilangan jajahan kembali datang. Mereka mengerahkan pasukan sekutu, menyerang wilayah-wilayah Republik, dan mencoba merampas kembali Nusantara melalui agresi militer Belanda. Tahun 1947, mereka melancarkan serangan besar-besaran, kota-kota penting jatuh satu persatu. Tentara Nasional Indonesia terdesak, tercerai-berai, mundur ke daerah pinggiran. Tahun berikutnya, 1948, Belanda merebut Yogyakarta. Mereka menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, dan para menteri. Sebuah upaya untuk mematahkan perlawanan bangsa. TNI yang pada waktu itu dipimpin Jenderal Sudirman bersama rakyat tetap melakukan perlawanan dengan taktik perang gerilya untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri. Aksi perang gerilya yang dilakukan di sekitar kota Yogyakarta, meluas hingga wilayah perbatasan Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Wonogiri. Tanggal 10 Mei 1949. Senja menjelang malam, satu regu pasukan gerilya tiba di Dukuh Krisak, Desa Singodutan, Selogiri. Menjelang tengah malam, di Sendang Siwani, mereka mengatur strategi. Pasukan dibagi menjadi 3 seksi. Regu pertama di Gunung Poncol bersenjata senapan mesin ringan. Regu kedua di Putuk Selatan Pasar Krisak dengan senapan dan pelempar granat. Regu ketiga di Puntuk, Karang Tengah. Mereka tidak sendiri. Regu pertahanan desa, Puger Desa, dari Singodutan ikut membantu. Ranjau-ranjau dipasang di jembatan Krisak, pagi 11 Mei 1949. Jam 7 tepat, dari arah Wonogiri, konvoi militer Belanda berangkat, 7 truk besar, masing-masing membawa 5-6 pasukan, bercampur antara tentara Belanda dan tenaga garukan yang dipaksa dari penduduk sekitar. Jam 7:15. Ketika truk kedua melewati jembatan, tiba-tiba 2 buah ranjau meledak keras hingga menghancurkan truk militer Belanda. Tanpa menunggu, rentetan tembakan menggema. Pasukan gerilya menghujani konvoi dari segala arah. Kepanikan melanda. Tentara Belanda berlari meninggalkan kendaraan. Kesempatan itu dimanfaatkan gerilyawan untuk merebut senjata, peluru, dan obat-obatan. Dari arah utara, bala bantuan Belanda datang. Situasi menjadi tidak menguntungkan. Pasukan gerilya hingga memutuskan menarik mundur pasukan dan menghilangkan jejak untuk menghindari pengejaran. Serangan kilat di Krisak menewaskan 8 tentara Belanda, 3 polisi, dan 5 tenaga garukan. 38 orang lainnya terluka.
Namun dari pihak kita 2 pejuang gugur, prajurit Umbar dan prajurit Suparman. Keesokan harinya, Belanda kembali. Dengan kekuatan lebih besar, mereka membakar 35 rumah di sekitar Pasar Krisak. Asap hitam membubung rumah-rumah rata dengan tanah. Hari berikutnya, patroli Belanda menembak mati Mayor Martodikromo, istri Kabayan Krisak Topawiro, dan Nyonya Harjo, warga Brajan. Darah kembali tumpah, namun api perlawanan tidak padam. Rakyat Selogiri, rakyat Wonogiri terus melakukan serangan-serangan kecil. Kini, di tikungan Jalan Raya Krisak Selogiri berdiri Monumen Perjuangan 45. Di depan prasasti patung pejuang terukir kata-kata yang menembus hati. Disinilah darahku mengalir, di sini pula hidupku berakhir. Tapi aku rela, hatiku ikhlas, takkan menuntut jasa, tiada minta balas. Karena aku yakin, Indonesia tetap merdeka dan jaya.